Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda Sinau yuk bareng Tu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 1? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar aturan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Anak-anak hebat di sekolah kita belajar. Kadang guru memberikan PR. Kita harus mengerjakannya di rumah. Mengerjakan PR termasuk aturan di rumah ya anak-anak hebat. Sebenarnya apa itu aturan? Aturan artinya tindakan yang harus dilakukan. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi teratur, keluarga menjadi rukun. Nah, aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Aturan sekolah dibuat oleh sekolah. Apa saja aturan-aturan itu anak-anak hebat? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama ada aturan di rumah. Misalnya di sini menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri contohnya mandi pagi dan sore. Lalu sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur malam. Hidup bersih membuat kita sehat. Kita akan terhindar dari penyakit ya anak-anak hebat. Contoh aturan di rumah yang lainnya yaitu merapikan tempat tidur. Rapikan sprei tempat tidur. Tatalah bantal, kamar akan tampak rapi. Lalu contoh lainnya yaitu sarapan atau makan pagi. Makan membuat tubuh sehat. Ambil makanan secukupnya ya. Habiskan makanan yang diambil. Lalu letakkan piring kotor di dapur. Aturan di rumah yang lainnya misalnya yaitu pamit sebelum keluar rumah. Pamitlah kepada orang di rumah ya anak-anak hebat. Pamitlah sebelum berangkat sekolah. Pamitlah juga sebelum bermain di luar rumah. Dan ada juga mengucap salam. Ucapkan salam saat akan masuk ke rumah. Ketuklah pintu dengan perlahan. Ucapkan juga salam saat keluar rumah ya. Assalamualaikum, Deli pulang. Selanjutnya menyimpan sepatu di rak. Lepaslah sepatu sebelum masuk ke rumah. Letakkan sepatu di rak atau lemari sepatu. Tata sepatu dengan rapi ya anak-anak hebat. Contoh aturan di rumah yang lainnya yaitu belajar. Pelajari kembali pelajaran di sekolah. Kerjakan tugas sekolah di rumah. Jika kesulitan, mintalah bantuan kakak atau orang tua. Selain belajar, kita juga harus membantu pekerjaan rumah. Anggota keluarga berbagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah. Bantulah pekerjaan yang ringan ya. Misalnya, mengelap jendela dan menyapu rumah atau halaman. Anak-anak hebat, selain aturan di rumah, ada juga aturan di sekolah. Aturan sekolah dibuat oleh sekolah. Semua warga sekolah harus mematuhinya.
Ayo kita pelajari aturan sekolah untuk siswa ya. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Datanglah sebelum bel masuk berbunyi. Jika datang terlambat, kegiatan belajar akan terganggu. Lalu contoh aturan di sekolah yang lainnya yaitu mendengarkan penjelasan guru. Perhatikan saat guru menjelaskan pelajaran ya anak-anak hebat. Dengarkan baik-baik. Bertanyalah kepada guru jika belum mengerti. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan kelas. Buanglah sampah ke tempat sampah. Bersihkan lantai dan jendela. Siramlah kamar mandi setelah dipakai. Jangan lupa bersihkan juga sampah di halaman ya. Lalu kita juga harus bermain dengan rukun. Saat jam istirahat kita boleh bermain di halaman sekolah. Kita harus berbagi tempat bermain. Jangan mengganggu teman yang sedang bermain ya. Kemudian kita juga harus menyampaikan pendapat dengan santun. Saat berdiskusi, guru meminta pendapat siswa. Setiap siswa boleh memberi pendapat. Pendapat bisa sama, bisa juga berbeda. Kita harus mendengar semua pendapat. Contoh aturan di sekolah yang lainnya yaitu menjaga ketertiban. Contohnya berbaris dengan rapi saat upacara. Masuk kelas satu persatu. Mengantri saat membeli makanan di kantin. Dan mengantri saat menunggu giliran di kamar mandi. Anak-anak hebat, ada aturan saat makan dan bermain bersama teman. Ayo kita pelajari aturan-aturan itu ya. Yang pertama, aturan saat makan bersama teman. Nah, di kantin sekolah kita makan bersama teman. Ada aturan yang harus kita patuhi. Apa saja aturan itu ya? Yang pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan sebelum makan. Kita akan terhindar dari kuman. Cucilah tangan dengan sabun. Bilaslah dengan air bersih. Contoh lainnya yaitu berdoa. Berdoa artinya bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberi keberkahan pada kita. Lalu berbicara seperlunya. Saat makan berbicaralah seperlunya ya. Banyak bicara dapat membuat tersedak. Kemudian duduk dengan santun. Saat makan duduklah dengan baik ya anak-anak hebat. Anak yang santun makan sesuai aturan. Sekarang ayo kita belajar aturan saat bermain bersama teman. Kira-kira apa saja aturan itu ya? Yang pertama, meminta izin kepada orang tua. Sebelum bermain, mintalah izin kepada orang tua ya anak-anak hebat. Orang tua menjadi tahu jika kita hendak bermain, sehingga orang tua tidak khawatir. Lalu membatasi waktu bermain. Bermain sebaiknya tidak terlalu lama. Kita perlu beristirahat. Kita perlu mengulang pelajaran. Kita juga perlu membersihkan diri. Ayo kita pulang. Lalu bermain sesuai giliran. Saat bermain bersama, kita harus berganti-gantian. Bermainlah sesuai giliran. Antrilah saat menunggu giliran. Contoh lainnya yaitu meminjam mainan dengan santun.
Saat bermain menggunakan mainan, pinjamlah mainan teman dengan santun. Jika mainan itu milik kita, sebaiknya kita mau meminjamkan. Bermain akan terasa menyenangkan. Dan yang terakhir, merapikan mainan. Kita harus merapikan mainan setelah bermain. Dengan begitu, mainan tidak hilang. Mainan juga tidak mudah rusak. Rumah tampak rapi kembali. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.